Ya, yang sudah mengirimkan pertanyaannya atau permasalahannya ke media sosial Islam itu Indah. Sekarang waktunya kita menghubungi yang bersangkutan. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini wabarakatuh. di belakang nih gambarnya nih. Yang mau curhat Ibu silakan curhatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk curhat dan bertanya langsung lewat acara ini. Ustadz, Ustazah, saya seorang mu'alaf. Awalnya saya masuk Islam berniat untuk mengikuti keyakinan agama suami saya dan berkomitmen untuk mempelajari Islam lebih dalam. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, saya jatuh cinta kepada agama saya yang saya yakini sekarang yaitu Islam. Tapi saat ini ada hal yang mengganjal di hati saya dan ada pertanyaan-pertanyaan. Mohon dijawab Ustadz, Ustazah. Pertanyaannya pertama, apakah sah saya masuk Islam niat awalnya bukan karena Allah, tapi karena salah satu persyaratan menikah dengan suami saya? Meski sekarang saya sadar bahwa saat ini hati saya sudah diniatkan karena Allah. Kedua, apa dosa-dosa saya dulu sebelum saya masuk Islam dihapuskan di saat saya sudah memutuskan memeluk agama Islam saat ini? Iya, itu aja pertanyaannya Mbak ya. Jadi sedikit saya review nih Ustazah Lulung, juga Ustadz Maulana dan Ustadz Syam ya. Ini adalah mbaknya ini mu'alaf nih, mu'alaf. Pada saat menikah dulu ya niatnya ini karena memang menikahnya pindah agama karena suaminya agamanya Islam. Jadi harus menikah satu agama. Nah setelah dia masuk jatuh cinta kepada Islam. Tapi dia pertanyaan yang nomor satu dulu nih buat Ustazah Lulung nih. Sah nggak nih masuk Islamnya ini karena dulu masuk Islamnya karena suami, bukan karena Allah, karena pengen nikah. Gimana tuh Bunda? Pohon izin penjelasannya. Iya, buat hamba Allah ya. Jadi kalau kita masuk Islam itu kan kemarin kita belum masuk agama Islam, kita belum mengerti, belum paham. Jadi sah nggak? Kita lihat bagaimana kisah salah seorang sahabat Ubay bin Ka'ab ketika ada terjadi perang nih. Ada seorang yang di pihak musuh waktu mau ditombak dia ngucapin yang namanya syahadat. Tapi ditombak juga, dilaporkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, nih Ubay bin Ka'ab begini kepada salah seorang musuh. Kemudian dipanggil lah singkat cerita, kenapa kamu membunuh dia? Kan dia sudah mengucapkan kalimat syahadat. Maka Ubay bin Ka'ab mengatakan, dia kan syahadatnya karena takut sama tombak, bukan karena Allah. Maka Nabi menjawab, bukankah aku mengajarkan kamu untuk bukan melihat hati orang, tapi kau lihat bagaimana ketika dia pada akhirnya. Jadi kalau lihat dari cerita ini, insya Allah sah ya, insya Allah. Kenapa? Memang di awal kita nggak tahu, tapi kan akhirnya jatuh cinta kepada Betul, Islam. Ya Allah nggak suka sih? proses, Iya iya. dong. Jadi mudah-mudahan berkah. Berkah ya, Amin. Mbak ya. Sambil belajar terus ya, sayang ya, sambil belajar Betul, terus. ini jawaban yang pertama. Iya. Jawaban yang kedua saya tanya Ustadz Maulana nih, yang masalah dosanya dihapusin gak Ustadz? Yang dulu. Jawabannya semua dosanya dihapusin. Masya Allah. Kecuali kalau sirik lagi ya. Iya, na'udzubillah. Semua dosa, dari dosa sejak kecilnya, dosa besar, dosa semua, bahkan maaf saya pinjam kata-kata, kalaupun dia berzina, minum khamar, semua dihapuskan. Itulah hebatnya kalau orang mu'alaf. Masya Orang Allah. mu'alaf itu mulai dari nol, dosanya nggak ada. Dan kelak insya Allah di hari kemudian akan diangkat derajatnya. Amin. Maksudnya diangkat derajatnya gimana Ustadz? Diangkat derajatnya dengan didatangi semua keturunan-keturunannya. Mbak nanti di pada masa akan dicari loh sama anak cucu. Karena kenapa? Inilah yang pertama yang membuat kami masuk Islam. Masya Allah. Dan ketahuilah kenapa mereka itu diampuni dosa-dosanya. Sebenarnya orang yang mu'alaf itu adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat hidayah. Orang yang lahir langsung ya otomatis muslim lah karena muslim keturunan. Tapi dalam hal ini mereka ini alhamdulillah diberikan, diberikan kemuliaan. Diberikan kemuliaan kenapa? Karena dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah. Nah gimana nih kalau orang masuk Islam ini artinya mu'alaf ini dosanya dihapuskan semuanya? Iya jawabannya semuanya. Tapi bukan berarti kalau begitu aku berdosa dulu deh semaunya berbuat maksiat. Nanti selama-lama nanti aku masuk Islam. Tidak begitu. Karena hidayah itu akan didatangkan oleh Allah kepada Allah yang Allah pilih. Kalau seperti ini pada posisinya aku banyak dosa dulu deh. Nanti akhirnya untuk masuk Islam. Kalau Anda menunda-nunda tidak bakalan. Atau mempermainkan agama. Kalau Mbak, selamat Mbak. Iya. Mbak masih di sana? Masih di sana?
Iya. Alhamdulillah ya Allah. Ya alhamdulillah selamat ya Mbak. Mbak sekarang adalah manusia yang luar biasa. Dipilih oleh Allah, dimuliakan nanti derajatnya di Amin. kemudian. Lalu ya Allah dosanya diampuni semua. Ya, Mantap. jadi buat Mbak, jadi nggak usah khawatir. Nggak usah Yang khawatir. pertama, tadi sudah dijelaskan oleh guru Ya. kita Ustazah Lulung bahwa ya Mbak insya Allah sahadatnya diterima sama Allah. Diterima oleh Amin. Amin. Yang kedua tadi dosanya dihapuskan. Amin. Kalaupun dia masuk Islam karena pernikahan, itulah cara Allah lewat hidayahnya. Hidayahnya. Karena tidak semua juga orang bisa menikah. Itu Iya. skenario-nya Allah. Nah, Skenario-nya sekarang Allah. sekarang gini, Mbak jangan dimatiin dulu teleponnya ya buat jamaah yang di rumah juga semuanya nih jamaah yang lagi menonton Islam itu indah, kita berdoa bersama. Nanti guru kita membacakan doa, kita semua mengaminkan. Ya mengaminkan lebih dari jutaan orang ini gimana nggak kabul coba. Sayang Didoakan banget sesamanya. jadi ya. Sayang banget kalau sampai pindah-pindah. Gimana Ustadz? Didoakan sama Sasam supaya istiqamah. Jadi Mbak jangan kemana-mana. Masya Allah ya. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana, kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.